wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rini Sulistewati. Di sini saya akan mempresentasikan materi komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis terdiri dari dua kata, komunikasi dan bisnis. Komunikasi sendiri secara etimologis berasal dari kata komunikasi yang berasal dari bahasa Latin, komunit yang berarti sama, komunika atau komunikar yang artinya membuat sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Lalu, ada komunikasi menurut para ahli. Menurut Forsdale, komunikasi adalah suatu proses di mana suatu sistem dibentuk, dipelihara, dan diubah dengan tujuan bahwa sinyal-sinyal yang dikirimkan dan diterima dilakukan sesuai dengan aturan. Lalu ada juga dari William C. Hemstreet dan Wayne Merlin Beatty. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku tindakan. Dapat disimpulkan, komunikasi adalah proses penerimaan pesan atau informasi dengan harapan terjadi pengaruh positif atau efek tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada pengertian bisnis. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris, business atau busy artinya sibuk. Diartikan suatu kesibukan atau aktivitas seseorang atau kelompok. Arti luasnya, bisnis ada serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Setelah kita mengetahui pengertian komunikasi dan bisnis, saya akan menjelaskan definisi komunikasi bisnis itu tersendiri. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif, tetapi juga haruslah persuasif agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau melakukan suatu perbuatan. Persuasif sendiri ini artinya mengajak atau mempengaruhi seseorang ya. Sifatnya mengajak atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang memang ditujukan dari informasi tersebut. Contohnya iklan ya. Iklan itu informasi yang memang bertujuan untuk mengajak orang lain untuk membeli suatu produk. Nah, dengan melihat produk tersebut, seseorang bisa terpengaruh atau bahkan membeli produk yang diiklankan. Lalu komunikasi itu memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu usaha atau penjualan. Penyampaian pesan yang tepat pada konsumen akan berdampak pada peningkatan penjualan produk. Di era digital sekarang itu ya, banyak orang yang berjualan di sosial media, contohnya tuh TikTok atau Instagram. Nah, TikTok atau Instagram ini digunakan untuk mempromosikan atau mengiklankan produk mereka sehingga pengguna dapat tertarik dengan apa yang mereka jual. Selanjutnya ada definisi komunikasi bisnis menurut para ahli. Menurut Purwanto, komunikasi bisnis adalah konsep komunikasi yang tepat dalam menjaga keberlangsungan hidup dari usahanya, terutama dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk mendapatkan konsumen agar usahanya tetap berjalan. Menurut Katz, komunikasi bisnis bisa diartikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu bisnis dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Menurut Rosbenbald, komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide, opini, informasi, instruksi, dan sejenisnya yang disajikan dengan secara personal ataupun non-personal melalui simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur komunikasi menurut Laswell 1990, yang pertama ada who, siapa atau sumber yang menjadi pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Yang kedua ada say what,
atau pesan atau isi pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan atau penerima informasi. Yang ketiga ada in which channel, artinya saluran atau media untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai atau antar individu. Terus keempat ada to whom, yang artinya untuk siapa atau penerima, orang atau kelompok, organisasi atau suatu negara yang menerima pesan dari sumber tersebut. Lalu yang kelima ada with what effect, yang artinya dampak atau efek dari penerimaan pesan tersebut. Setelah menerima pesan tersebut, apakah ada perubahan sikap atau bertambahnya pengetahuan. Setelah mengetahui unsur-unsur komunikasi, ada pun komponen penting dalam komunikasi. Apa saja ya komponennya? Yang pertama, komunikator, seseorang yang menyampaikan pesan atau informasi. Kedua, ada komunikan yang menerima pesan atau informasi. Yang ketiga, pesan yang dikirim. Tidak ada komunikasi jika tidak ada pesan yang disampaikan. Keempat, ada pesan yang dapat dipahami. Komunikasi akan berjalan dengan baik dan efektif jika memang pesan tersebut dapat dipahami. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi bisnis. Yang pertama ada pesan yang terkandung dalam komunikasi bisnis disusun untuk audiens. Yang kedua ada batasan waktu dan biaya. Yang ketiga memiliki tujuan, salah satunya menjaga hubungan baik dengan pelanggan maupun eksternal perusahaan. Yang keempat, pesan yang disampaikan harus memerhatikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens. Selanjutnya ada proses komunikasi. Yang pertama dari sender. Sender itu pengirim. Kedua encode. Encoding ini menerjemahkan informasi menjadi pesan dalam bentuk simbol yang merepresentasikan ide atau konsep. Yang ketiga ada medium. Medium itu salurannya. Yang keempat ada decode. Decoding itu komunika memasukkan kode atau menyampaikan feedback kepada komunikator. Yang kelima ada receiver, penerima pesan. Yang keenam ada feedback. Feedback itu umpan balik yang kita terima dari proses komunikasi tadi. Selanjutnya ada model komunikasi. Model komunikasi terbagi dua, menjadi model linier dan model sirkuler. Model linier adalah komunikasi hanya terjadi satu arah saja tanpa terjadi timbal balik terhadap pesan yang disampaikan komunikator. Jadi misalnya kalau dalam perusahaan misalnya ada suatu aturan, atasan yang langsung memberi aturan tersebut tanpa adanya timbal balik dari bawahan atau karyawan. Yang kedua ada model sirkuler, yaitu proses pengiriman pesan yang simultan atau terus-menerus di mana setiap pengiriman pesan didapat reaksi atau aksi oleh komunikannya sebagai feedback. Jadi biasanya sih contoh model sirkuler ini terjadi pada diskusi ya. Jadi ada timbal balik antara komunikator dan komunikan gitu. Lalu ada kriteria seseorang memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Yang pertama ada memiliki kecerdasan bekerja dengan kata, angka, dan data. Memiliki kecerdasan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tidak menyinggung ego orang lain. Ketiga, memiliki kecerdasan mengambil alih karir dan terus belajar sepanjang hidup. Yang keempat, memiliki kecerdasan berkomunikasi melalui kecerdasan emosional dan sikap baik dengan semua pihak dalam keragaman pikiran dan perasaan. Biasanya seseorang yang memiliki komunikasi yang baik memang menjaga perkataannya dan berbicara dengan tenang. Adapun indikator keberhasilan komunikasi. Yang pertama ada persepsi komunikasi yang dapat diterima komunikan. Yang kedua ada ketepatan komunikasi yang dilakukan tepat sasaran. Yang ketiga pengendalian
Reaksi yang diberikan komunikan terhadap pesan harus dapat dikendalikan agar tidak melenceng dari target yang diharapkan. Yang keempat, keberhasilan teknologi informatika. Pengguna teknologi dan informasi yang terintegrasi dengan ketersediaan komunikasi data yang tepat guna. Kredibilitas. Terdapat kepercayaan antara komunikator dan komunikan. Yang terakhir ada kecocokan. Komunikator selalu bisa menjaga hubungan baik yang menyenangkan dengan komunikan. Adapun contoh terapan komunikasi, yaitu saluran komunikasi di tempat kerja. Yang pertama ada peranan manajer dalam hubungan antarpersonal, meliputi peranan tokoh sebagai orang yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Yang kedua, peranan pemimpin bertanggung jawab atas lancarnya pekerjaan bawahan. Ketiga, peranan penghubung berkomunikasi dengan pihak di luar perusahaan, baik formal maupun informal. Lalu, saluran komunikasi di tempat kerja, peranan manajer sebagai pusat informasi, meliputi peranan monitor. Manajer memandang lingkungan sebagai sumber informasi yang berasal dari bawahannya. Yang kedua, peranan penyebar, menyebarkan informasi yang diperoleh dari luar yang bersifat penting dan bermanfaat. Yang ketiga, peranan juru bicara, mengkomunikasikan informasi kepada pihak luar. Kesimpulan dari presentasi komunikasi bisnis ini adalah komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, dan instruksi yang disampaikan secara personal ataupun secara impersonal. Komunikasi bisnis sangat penting guna melancarkan aktivitas bisnis dan meminimalisirkan kesalahan. Dengan adanya komunikasi bisnis, informasi yang ingin disampaikan menjadi lebih terarah. Presentasi kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.